Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Rata Pramesti. Kali ini aku mau ngejelasin tentang 7 faktor utama yang mempengaruhi kelulusan di SNMPTN dan cara daftar analisis nilai. Nah, soalnya kita lagi buka di Mentor Lulus Kampus, oke? Nah, SNMPTN tuh bentar lagi loh, sekitar 49 hari lagi. Soalnya kan tanggal 15 Februari gitu kan dibukanya. Sebentar lagi ya, nggak kerasa banget. Dan kita tahu bahwa SNMPTN merupakan jalur undangan, jalur mau nilai raport, dan prestasi akademik lainnya. SNMPTN tuh menjadi salah satu jalur yang mempertemukan para kandidat terbaik dari berbagai daerah di Indonesia. Nah, makanya nanti siswa unggulan aja kan yang bisa daftar di SNMPTN dan nantinya lulus di SNMPTN. Dan tentunya PTN juga menginginkan kandidat terbaik untuk menjadi bagian dari mereka melalui jalur SNMPTN. Sudah pasti ya. Nah, ini aku pengen buka dulu kenyataan dalam SNMPTN dalam 5 tahun terakhir. Dari mulai 2016 sampai 2020, jumlah pesertanya itu ternyata semakin sedikit ya, dari mulai 600.000 ke 400 ribuan. Dan peserta yang lolos mulai dari 100 ribuan sampai 90 ribuan aja. Penerimaan persentasenya konstan banget di antara 17 sampai 20%. Oke, jadi kita bisa lihat bahwa peserta nggak lulusnya itu 300 sampai 500 ribu orang. Wow, banyak sekali. Semoga teman-teman yang nonton bisa menjadi bagian dari 18 sampai 20%-nya. Amin. Nah, di sini aku pengen sharing 7 faktor kelulusan dalam SNMPTN. Yang pertama adalah memiliki NISN dan terdaftar pada PDSS. Nah, kalau misalnya nanti berbeda, coba konsultasiin sama BK ya, karena ini penting banget. Nah, terus juga akreditasi sekolah. Akreditasi sekolah juga ini mempengaruhi, karena semakin baik akreditasinya, maka semakin besar peluang kelulusannya. Jadi 40%, 25%, dan 5% berdasarkan akreditasi A, B, C. Akreditasi sekolah juga memegang peranan penting dalam pemilihan jurusan. Semakin baik akreditasi sekolahnya, persentase diterima di jurusan yang dibidik akan semakin besar. Oke? Yang kedua, nilai raport. Nilai raport pun menjadi penting ya, karena besarnya nilai beserta KKM atau kriteria ketuntasan minimum di sekolah masing-masing akan menjadi pembanding dengan peserta lain. Selain itu, konsistensi nilai pun berpengaruh. Nilai raport yang nggak konsisten akan memungkinkan berkurangnya peluang diterimanya kamu di jurusan yang kamu pilih. Sebaiknya nilai yang konsisten akan memberikan peluang yang lebih besar. Nah, di sini ada sekitar 4 faktor dari nilai raport, mulai dari besarnya nilai, konsistensi nilai, rata-ratanya, dan nilai mata pelajaran tertentu, yang mana berhubungan dengan jurusan itu pasti akan dibidik lebih dalam. Nah, lalu sarannya adalah pilih jurusan dengan mempertimbangkan nilai raport juga ya. Jadi jangan hanya ego semata gitu, tapi berdasarkan kenyataan yang ada. Yang ketiga, prestasi dan portofolio. Nah, prestasi dan portofolio ini yang kamu kumpulkan selama SMA atau sederajat. Jadi SD, SMP, TK itu nggak bisa ya. Yang mana ini tuh mencerminkan keahlian di bidang yang kamu pilih. Jika kamu memiliki prestasi di bidang terkait, ini akan menjadi salah satu poin untuk bisa membantumu lebih. Nah, jadi sertifikat yang direkomendasikan minimal tingkat kota, jadi kota, provinsi, nasional, internasional. Lalu juaranya lebih diutamakan, relevan dengan jurusan yang lebih disarankan. Nah, kayak misalnya pengen masuk ke rumpun kesehatan, nah tentunya sertifikat yang berhubungan dengan kesehatan, sertifikat biologi, itu juga lebih berpengaruh. Nah, terus ada yang nanya, sertifikat peserta bisa nggak? Sebenarnya kalau dilihat dari yang 2020 lulus itu bisa-bisa aja, cuma tentunya ya bobotnya itu akan disesuaikan dengan si PTN-nya ya. Apakah akan memberikan nilai atau tidak. Yang keempat, keketatan jurusan. Keketatan ini dapat dihitung dengan melihat peminat dan daya tampung di jurusan tersebut ya. Hal ini bisa menjadi dasar untuk mengurutkan jurusan dengan sangat bijak, dari yang keketatannya lebih tinggi ke yang lebih rendah. Nah, keketatan yang lebih tinggi itu dilihat dari persentasenya yang lebih kecil, oke? Nah, karena daya tampung 2021 belum ada, kita bisa menggunakan yang tahun sebelumnya sebagai gambaran. Misalnya di sini ada jurusan Teknik Pengairan dan Kedokteran Universitas Brawijaya. Daya tampungnya 68 sama 100. Peminatnya 666 sama 1468. Persentasenya ini adalah 10% dan 7%. Nah, cara menghitungnya adalah daya tampung dibagi peminat dikali 100%. Tentunya pengurutannya ini bisa berpengaruh ya. Berarti kita urutkan dari kedokteran dulu baru teknik pengairan. Dari yang persentasenya lebih kecil ke yang lebih besar. Oke? Yang kelima, alumni jurusan dan PTN. Nah, alumni juga menjadi faktor yang harus dipertimbangkan oleh siswa, karena semakin banyak alumni dan prestasi yang ditorehkan akan berpengaruh dengan semakin banyak diterima. Ada 3 faktor yang benar-benar berpengaruh, yaitu jumlah alumni, IPK, dan prestasi alumni. Nah, kamu jadi boleh mencari tahu apa
ada senior-seniormu yang saat ini berada di perguruan tinggi maupun yang sudah menyelesaikan studi di PTN yang kamu pilih. Hal ini dapat menjadi pertimbangan bagi kamu untuk memilih universitas yang dituju. Biasanya 3 tahun terakhir yang benar-benar berpengaruh, tapi yang benar-benar dilihat biasanya di 1 tahun terakhir ya. Jadi kamu kepoin lah alumni di 1-3 tahun terakhir. Faktor pemerataan daerah merupakan kebijakan PTN untuk memberikan kuota atau jatah kepada daerah yang kelak setelah lulus diharapkan bisa memajukan kontribusi untuk daerah asal. Jadi, bisa beberapa siswa di daerah terpencil di Indonesia mendapatkan jatah daerah nih, meskipun sebetulnya rapot dan indeks sekolahnya memiliki relatif tidak sebaik para pesaing peserta SNMPTN lain yang ada di kota besar. Nah, jadi kamu juga harus memperhatikan bahwa pilihannya itu kan ada 2 tuh. Nah, yang satunya dalam daerah ya. Kalau misalnya kamu cuma milih 1 prodi dan 1 PTN, itu bisa dimanapun. Tapi kalau misalnya 2 prodi, 2 PTN, itu salah satunya PTN-nya harus dalam daerah. Karena ini juga akan mempengaruhi ke faktor pemerataan daerah. Nah, lalu prioritas pemilihan jurusan, SNMPTN kan membagi 2 pilihan bagi pesertanya. Dalam pemilihannya ini, sebaiknya kamu meletakkan prioritas yang jurusan kamu pilih itu di pilihan pertama ya. Jadi pilihan pertama baru pilihan kedua. Karena berkas nanti yang kamu unggah saat mendaftar SNMPTN akan diseleksi dulu nih oleh PTN pilihan pertama. Kalau misalnya nggak lolos, akan dikirim ke PTN pilihan kedua. Jadi prioritaskan jurusan yang benar-benar ingin kamu masuki. Nah, ini sumbernya dari Halo Kampus di Twitter. Jadi, PTN pilihan 1 itu yang warna pink ya, 88% nih yang lulus. Sedangkan sisanya 8%, 4%, 0% ini jurusan pilihan 2, dan seterusnya. Karena ini pakai data lama ya, tahun 2018. Intinya, pilihan 1 tuh benar-benar diprioritaskan sama PTN-nya. Jadi, kamu juga harus mementingkan atau memprioritaskan pilihan 1 ya, baru ke pilihan 2-nya. Nah, di sini aku mau ngasih tahu cara daftar analisis SNMPTN di Mentor Lulus Kampus, karena sekarang alhamdulillah kita udah buka. Syaratnya, pertama follow Instagram Mentor Lulus Kampus, Reta Pramesti, subscribe YouTube ini, channel ini, dan nanti komentar di postingan analisis SNMPTN di akun IG-nya @mentorluluskampus dengan tag teman-teman kamu. Terus nanti daftar dan login di Mentor Lulus Kampus dan isi form nilai raportnya, lalu submit dan tunggu hasilnya tanggal 8 Januari 2021. Jadi jangan lupa untuk follow akun aku, Reta Pramesti, follow juga akun Mentor Lulus Kampus. Nah, jangan lupa juga subscribe YouTube aku, Reta Pramesti. Kalau misalnya udah, nanti kamu ke postingan yang ini, yang analisis raport SNMPTN. Ini udah diikutin 1000 orangan. Ya, nah nanti kamu tinggal komen kayak gini, gabung analisis SNM MLK, terus tag teman-teman kamu. Nah, kalau misalnya udah, kamu masuk ke webnya yaitu mentorluluskampus.com. Oke, nah nanti kamu pilih yang login ini. Kalau misalnya belum punya akun, daftar dulu. Tapi kalau misalnya udah, login aja langsung. Daftarnya nanti masukin apa, nama lengkap, email, password, confirm password, daftar. Oke? Kalau misalnya udah punya, nanti tinggal login. Login aja. Oke, nanti masuk ke halaman pertamanya kayak gini. Pilih yang Hi Admin, terus analisis raport. Nah, nanti kamu tinggal masuk aja ke form inputnya. Syaratnya tadi kan udah, nah misalnya ya sudah, tapi kalau misalnya belum, langsung ya. Identitasnya masukin nama lengkap, asal sekolah, akreditasi sekolah, jurusan, peringkat sekolah, pilihan jurusan, dan lain-lain sampai akhir. Nanti simpan aja. Misalnya di sini nama lengkapnya Lulu. Misalnya SMA 1 Bandung ya. SMA Negeri 1 Bandung misal. Akrednya misalnya A, jurusannya IPS, peringkat umum sekolahnya. Nah, ini sesuai dengan kenyataan, misalnya segini. Pilihan jurusannya, misalnya 2 sosum. Pilihan jurusan, lintas jurusan atau enggak, misalnya enggak. PTN-nya. Nah, pilih aja ya, pokoknya universitasnya apa, jangan disingkat. Lalu jurusannya juga apa. Oke? Nah, jumlah alumni lulusnya di jurusan 1 berapa orang? Misalnya ada nih 1-5 orang, ini juga ada. Jumlah alumni di PTN-nya yang SNMPTN aja, ini kan sama-sama UPI ya, berarti misalnya ada nih 1-30. Ini kan sama UPI, berarti sama. Prestasinya misalnya ngelampirin 2 doang. KKM-nya misalnya 71-77. Nilai raportnya, nah ini dihitung ya, di yang video sebelumnya. Nanti aku simpan di description box.
Nah, pokoknya dicari aja matematika, Indonesia, Inggris, dan juga 3 peminatan lain. Kalau IPA, Fisika, Kimia, Bio, Ekonomi, Geografi, Sosiologi, untuk bahasa, Sastra Indonesia, Antropologi, sama Bahasa Asing, dan SMK, kompetensi keahlian. Nanti dicari rata-ratanya, oke? Jadi nanti dimasukin nilai rata-rata kamu berapa, misalnya 85. Nah, kalau nilai rata-rata semua mapel, itu kecuali peminatannya tuh maksudnya yang masuk ke lintas minat. Kayak misalnya anak IPA lintas minatnya lintas minatnya ekonomi, kayak gitu itu nggak usah dimasukin. Nanti kalau misalnya udah dapet semester 1 misalnya berapa, semester 2 berapa, semester 3 berapa, semester 4 berapa, semester 5 berapa, nanti cari rata-ratanya. Nanti yang dimasukkan yang ini. Oke, ternyata sama nih, 85. Oke, nanti tinggal simpan aja. Apakah Anda yakin? Oke. Nah, nanti bakal keluar kayak gini. Anda berhasil mengisi form, tunggu hasilnya 8 Januari 2021 di akun masing-masing. Jangan lupa passwordnya ya. Dan infonya akan ada di Instagram Mentor Lulus Kampus dan YouTube Prata Pramesti. Makasih. Nah, jadi gitu ya. Nah, semoga bermanfaat infonya. Jadi ketahui tadi 7 faktor penting lulus SNMPTN dan juga jangan lupa ikutan analisis nilainya. So, semoga sukses di 2021. Semoga lulus di kampus impian. Thank you for watching and bye-bye.